Dan halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dan ditunggu oleh banyak orang, yaitu berjudul Kraven the Hunter 2024. Menceritakan tentang seorang anak yang akhirnya bermutasi, memiliki kekuatan yang sangat hebat diakibatkan oleh darahnya yang tercampur dengan darah singa sang raja hutan. Dengan kekuatan tersebut, ia juga harus melawan musuh yang tak kalah kuat, yaitu The Rhino yang memiliki kulit tebal layaknya seekor badak. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Sergei Kravinov atau Kraven the Hunter. Kraven menyusup ke dalam penjara yang ada di Rusia untuk menjalankan misinya memburu seorang ketua mafia Rusia. Singkat cerita, Kraven sudah sampai di penjara dan di keesokan harinya ia diganggu oleh tahanan lainnya. Namun meski begitu, kekuatannya tak main-main. Ia berhasil mengalahkan dua tahanan sekaligus. Akibat ulahnya, Kraven pun dipanggil oleh salah satu ketua mafia yang sangat kejam dan terkenal sudah membantai banyak orang di berbagai belahan dunia yang bernama Simeon. Tugas Kraven kali ini yaitu mengeksekusi Simeon, dan hal itu adalah hal mudah bagi Kraven untuk menjalankannya. Setelah misinya berhasil, Kraven segera melarikan diri dari penjara. Meskipun para penjaga sudah mengeluarkan tembakan, Kraven masih bisa menghindar karena kelincahannya. Hingga akhirnya Kraven berhasil sampai di lokasi penjemputan dan segera pergi dari sana. Lalu cerita pun flashback di 16 tahun sebelumnya, di mana saat itu Kraven masih muda dan mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Dimitri. Mereka berdua mempunyai seorang ayah bernama Nikolai yang merupakan seorang ketua mafia. Nikolai memberikan kabar buruk karena ibu mereka sudah tewas karena bunuh diri. Namun Nikolai menolak melakukan pemakaman karena kematian yang disebabkan bunuh diri adalah kematian yang tidak terhormat. Di sisi lain, terdapat seorang wanita bernama Calypso yang diberi sebuah ramuan oleh neneknya, dan ramuan tersebut diyakini menyembuhkan segala penyakit serta memberinya kekuatan bagi yang meminumnya. Kembali ke Kraven, ia bersama Dimitri diajak oleh ayahnya untuk pergi berburu bersama. Pada hari pertama perburuan mereka berjalan sangat lancar, dan pada hari kedua terdapat seorang pria bernama Alexei yang bergabung dengan rombongan, serta ia ingin menjadi anggota dari Nikolai. Namun Nikolai menolak karena menganggap jika Alexei tidak berguna. Di tengah perburuan mereka bertemu dengan sang raja hutan. Nikolai pun menembaknya. Namun tembakan tersebut membuat si raja hutan marah dan menyerang Kraven, membawanya pergi dari sana. Di sisi yang berbeda, Calypso sedang menikmati indahnya alam bersama keluarganya. Tak lama kemudian, Calypso yang berkeliling melihat Kraven yang sudah dibawa oleh singa tersebut. Lalu darah dari singa tersebut tak sengaja masuk ke dalam tubuh Kraven yang terluka sangat parah dan secara misterius mengubah DNA Kraven. Melihat orang yang terluka, Calypso pun membantu Kraven dengan memberinya ramuan pemberian neneknya.
Tak lama kemudian bantuan helikopter pun datang dan Craven segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya nyawa Craven sudah tidak tertolong. Tapi tiba-tiba ajaibnya Craven berhasil hidup kembali karena reaksi DNA-nya yang sudah berubah. Keesokan harinya, tubuh Craven sudah sembuh sepenuhnya dan Nikolai segera membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Craven malah marah-marah karena perbuatan ayahnya yang sudah menghabisi singa yang sebelumnya sudah menyerangnya, sehingga mereka pun berdebat. Akibatnya, Craven secara diam-diam mengambil sejumlah uang serta paspor dan ia memutuskan kabur dari rumah. Craven sempat terjatuh dari atap dan beruntung ia selamat karena refleksnya yang sangat cepat. Lalu Craven bertemu dengan Dimitri. Craven mengaku akan kabur dari rumah karena ia merasa ada yang aneh pada dirinya. Ia juga berniat mengajak Dimitri kabur, namun Dimitri menolak sehingga Craven pun pergi seorang diri. Singkat cerita, Craven sampai di sebuah padang rumput dan rombongan kerbau berlari ke arahnya. Namun anehnya salah satu kerbau melihat di dirinya seakan-akan ia mengenali Craven. Pada akhirnya, Craven mulai menyadari kekuatan fisiknya yang meningkat secara pesat serta kecepatannya yang sangat meningkat. Lalu Craven mendengar sesuatu dan saat dihampiri ternyata terdapat dua pemburu yang sudah mengambil tanduk dari para kerbau. Hal itu membuat Craven sangat marah dan tanpa sadar ia menghabisi kedua pemburu tersebut dengan sangat brutal. Kembali ke masa sekarang, Craven telah tiba di tujuannya yang tak lain adalah rumahnya. Di sana ia mendapat telepon dari Dimitri yang ingin memastikan Craven baik-baik saja dan mengundangnya untuk datang di acara ulang tahunnya. Tapi di sisi lain terdapat rombongan pemburu yang sibuk mengambil tanduk dari para kerbau yang ada di sana. Tapi tentu saja hal itu sudah disadari oleh Craven dan ia sudah menunggu di sebuah gerbang untuk menghadang para pemburu tersebut. Para pemburu ini kesal karena Craven terus menghalangi jalannya. Namun Craven tak gentar karena mereka sudah tega menyakiti para hewan. Tapi para pemburu tak mendengarkannya, membuat Craven murka dan ia membantai para pemburu tersebut dengan sangat brutal. Pemimpin tersebut ternyata berhasil selamat dan setelah berhasil kabur, ia segera melaporkan kejadian barusan kepada atasannya. Tapi ternyata atasannya sudah tewas terlebih dahulu karena Craven sudah duduk di depannya. Tanpa ragu sama sekali, Craven pun langsung menghabisinya menggunakan crossbow. Found you. Di sisi lain, Calypso saat ini sudah menjadi seorang pengacara dan ia dikejutkan akan kabar jika rekan dan sahabatnya sudah tewas dihabisi oleh anak buah Semyon. Setelah acara pemakaman selesai, Craven menemui Calypso dan mengaku sebagai orang yang pernah ia selamatkan sebelumnya. Craven juga mengaku jika sekarang dirinya bekerja sebagai pemburu yang membasmi orang jahat. Selain itu, dirinya lah yang sudah menghabisi Semyon dalang dari kematian sahabat Calypso. Calypso yang awalnya tak percaya akhirnya mempercayai perkataan Craven karena melihat berita tewasnya Semyon serta beberapa ketua mafia yang lain. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu kembali. Calypso mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Craven sudah menegakkan keadilan. Mengetahui jika Calypso adalah pengacara terbaik, ia meminta bantuannya untuk menjalankan aksinya agar bisa menghabisi para kriminal yang ada di daftar nama yang sudah ia buat. Namun, Calypso masih ragu dan memperingatkan Craven jika ia terus mengincar nama orang di daftar tersebut, orang yang ia sayangi akan terancam.
I'm not so sure. I live about as far away as you can possibly. I got as far away from my father as I... Sementara itu, di sisi lain ada Alexei yang sekarang sudah menjadi ketua dari kumpulan tentara bayaran. Ia mendengar kabar jika Simeon sudah tewas di penjara karena ulah dari si pemburu dan namanya sudah dipastikan ada di daftar si pemburu. Mendengar kabar jika banyak ketua mafia besar terbunuh, Alexei berniat untuk menghabisi Nikolai agar bisa mengambil alih gengnya. Untuk memudahkan misinya, Alexei merekrut anggota dari kelompok mafia yang lain. Awalnya mereka tak percaya jika Alexei kuat, namun pada akhirnya mereka terdiam karena Alexei sudah berevolusi membuat tubuhnya bisa mengeras layaknya seekor badak. Anak buah Alexei kemudian menghabisi beberapa dari mereka dan hanya menyisakan satu orang yang akan menjadi anak buahnya. Tepat pada hari itu adalah hari ulang tahun Dimitri, yang tentu saja Nikolai menghadiri acara tersebut. Ternyata anak buah yang direkrut Alexei sebelumnya datang di acara tersebut dengan berpura-pura membahas sebuah bisnis. Tapi nyatanya Nikolai sudah tahu sejak awal, sehingga acara menjadi rusuh dan menjadi acara baku tembak. Get up. Nikolai berhasil selamat dan ia juga dibuat kesal karena Dimitri yang malah bersembunyi, bukannya melawan musuh yang berusaha menghabisinya. Gagalnya pembunuhan Nikolai membuat Alexei kesal. Selain itu, ia juga mendapat rekaman CCTV penjara Rusia yang menunjukkan wajah Kraven, sehingga Alexei akhirnya tahu jika Kraven adalah si pemburu yang ia maksud. Di sisi lain, Kraven secara diam-diam mendatangi kamar apartemen Dimitri untuk memberi kejutan serta ucapan selamat ulang tahun. Untuk merayakannya, mereka berdua pun pergi untuk makan malam bersama. Selama makan, mereka pun berbincang satu sama lain, hingga akhirnya Nikolai datang dan bergabung bersama mereka untuk merayakan ulang tahun Dimitri. Maybe you'll learn someday. Came for one toast. What are you? Acara tersebut berlangsung lama dan pada akhirnya Dimitri tepar karena kebanyakan minum-minum, membuat Kraven akhirnya meninggalkan Dimitri dan akan menemuinya esok hari. Keesokan harinya terdapat sebuah masalah karena kamar Dimitri yang sudah berantakan membuat Kraven sadar jika adiknya sudah diculik oleh anak buah Alexei. Kraven yang melihat si penculik berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Dimitri kembali. Kecepatan mobil si penculik kalah dengan kecepatan Kraven dan ia berhasil mencapai mobil untuk menyelamatkan adiknya. Namun usahanya masih gagal sehingga Dimitri dibawa menggunakan helikopter. Masih tak tinggal diam, Kraven masih berusaha menyelamatkan Dimitri. Namun sayangnya ia akhirnya gagal untuk menyelamatkan adiknya. Kraven yang gagal kemudian meminta bantuan kepada Calypso dan menceritakan situasinya. Calypso akhirnya membantu dan mengerahkan semuanya untuk menemukan Dimitri. Setelah itu, Kraven menemui ayahnya untuk menanyakan siapa dalang yang sudah menculik adiknya. Nikolai mengatakan jika dalangnya pasti adalah musuhnya, namun susah untuk dipastikan karena Nikolai mempunyai banyak musuh. Lalu, Nikolai juga mendapat pesan berupa jari Dimitri serta jumlah tebusan untuk membebaskan Dimitri. Namun Nikolai menolak membayar karena dengan membayar tebusan akan dianggap lemah oleh pihak musuh.
Berkat bantuan dari Calypso yang mendapat informasi, Kraven akhirnya berhasil menemukan lokasi yang diyakini sebagai tempat Dimitri disembunyikan. Tapi sayangnya tempat itu adalah jebakan untuk menghabisi Kraven, dan ia harus menghadapi banyak anak buah Alexei. Kraven sempat akan ditembak RPG, namun ia berhasil menghindar akibat instingnya. Kraven berhasil menangkap salah satu dari mereka, dan ia mengungkapkan jika dalang dari semua ini adalah Alexei, yang saat ini dikenal dengan julukan The Rhino. Di sisi lain, Alexei menunjukkan siapa kakaknya yang sebenarnya. Yakin jika Kraven akan datang, Alexei menyewa seorang pembunuh bayaran profesional bernama The Stranger yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu. Calypso sendiri yang sudah membantu Kraven harus ikut diburu oleh Alexei, sehingga mereka berdua harus bekerja sama untuk menyelamatkan Dimitri. Namun di tengah jalan terjadi sedikit masalah karena seekor macan putih menyerang mereka berdua. Namun Kraven berhasil mengatasinya. Anak buah Alexei sudah mengetahui keberadaan Kraven yang sudah dekat dengan persembunyian, sehingga mereka segera bersiap-siap untuk menghabisi Kraven. Begitu juga dengan Kraven yang sudah mempersiapkan semuanya untuk melawan Alexei. Dengan bantuan dari macan putih sebelumnya, Kraven berhasil menghabisi beberapa anak buah Alexei dengan sangat brutal. Setelah itu, The Stranger turun tangan dan menembakkan peluru beracun, sehingga membuat Kraven berhalusinasi, dan pada akhirnya Kraven harus terpojok dan akan dihabisi oleh The Stranger. Tapi beruntung, Calypso datang tepat waktu dan menghabisi The Stranger, sehingga nyawa Kraven pun berhasil diselamatkan. Untuk menyadarkan Kraven, Calypso kembali menggunakan ramuannya, membuat Kraven tersadar dan kembali bertarung. Sementara itu, anak buah Alexei yang ada di sisi lain menganggap jika Kraven sudah tewas, dan Stranger berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Mendapat kabar tersebut, Alexei bersama rombongannya segera memindahkan Dimitri ke tempat lain. Tapi Kraven tak tinggal diam. Ia mengetahui hal tersebut dan memerintahkan para hewan di sana untuk menghalangi rombongan Alexei. Karena tak ada pilihan lain, Alexei akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi The Rhino sepenuhnya. Pertarungan antara Kraven dan The Rhino akhirnya tak terelakkan. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit. Namun karena kerasnya kulit Alexei, membuat Kraven kalah telak dan kehabisan ide untuk melawannya. Kraven yang hampir tewas menemukan lubang kecil pada tubuh The Rhino yang sebelumnya digunakan untuk menjaga tubuh Alexei tidak bermutasi. Kraven kemudian menusuk lubang tersebut, membuat Alexei kesakitan, dan ia juga dilempar ke kawanan hewan yang membuat The Rhino luka sangat parah yang berujung kematian. I wish I never met. Setelah kejadian tersebut, Kraven akhirnya sadar jika dalang dari semua kejadian ini adalah ayahnya sendiri yang sengaja memanipulasi Kraven agar bisa menghabisi Alexei. Kraven yang sangat marah akhirnya membawa semua peluru milik Nikolai dan membiarkan ayahnya diterkam oleh seekor beruang ganas. 1 tahun kemudian, Kraven kembali bertemu dengan Dimitri. Namun mereka berdua malah berdebat satu sama lain karena Dimitri melihat Kraven yang sama seperti ayahnya memburu orang lain. Dimitri yang lari dikejar oleh Kraven, dan ia menyadari jika Dimitri sudah berubah dan ia memiliki kekuatan layaknya bunglon, bisa meniru orang lain. Hingga akhirnya hubungan mereka berdua menjadi tidak baik-baik saja.
Setelah itu, Craven yang pulang menemukan catatan dari Nikolai yang mengatakan jika Craven tak jauh berbeda dengan ayahnya. Selain itu, Craven juga mendapat jaket dari kulit hewan singa yang sebelumnya melukai dirinya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Kraven the Hunter 2024. Bagaimana, seru dan sangat brutal bukan? Sayangnya film ini memiliki ending yang menggantung, membuat penonton bertanya-tanya bagaimana nasib dari Dimitri selanjutnya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tak ketinggalan video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.